Teknologi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 komputer dan jaringan. Oke, ini soalnya untuk menjelaskan tentang CD, CLS, CLS, dir, ipconfig, ipconfig all, dan lain-lain. Di sini saya sudah punya penjelasan dan rangkumannya, saya rangkum saja. Oke, langsung saja untuk prakteknya ya. Kita buka sekian dulu. Nah, oke, yang pertama itu CD. CD atau change directory ini digunakan untuk berpindah folder atau directory. Contohnya seperti CD dokumen pindah ke folder dokumen. Nah, ini sudah pindah menjadi ke Microsoft. Saya memakai Microsoft. Lalu yang kedua ada CLS. CLS adalah untuk membersihkan tampilan layar CMD dari teks sebelumnya. Nah, yang tadi sudah terhapus karena menggunakan program CLS. Lalu yang ketiga ada CLS. CLS ini untuk menampilkan bantuan atau dokumentasi tentang perintah CLS. Ini digunakan hampir semua perintah untuk menampilkan panduan penggunanya. Jadi ini untuk lebih ke help bantuan. Lalu yang keempat dir, garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan bantuan dari perintah dir menampilkan isi folder. Nah, seperti ini. Jadi sama seperti yang tadi untuk menampilkan bantuan. Lalu yang kelima ada ipconfig. ipconfig ini untuk menampilkan informasi IP dasar dari alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Nah, seperti ini. Lalu yang keenam ada ipconfig garis miring all. Nah, ini sama untuk menampilkan lengkap konfigurasi jaringan termasuk seperti MAC address, DHCP status, dan DNS server. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke nomor 7, ada ipconfig garis miring tanda tanya. Ini untuk menampilkan daftar semua opsi atau parameter dari perintah ipconfig. Lalu yang ke-8 ada ipconfig garis miring release. Nah, ini fungsinya untuk memutuskan koneksi IP address yang digunakan saat ini. Kita coba. Nah, di sini WiFi saya terputus karena koneksinya untuk memutuskan koneksi. Lalu yang ke-9 ada ipconfig garis miring ini untuk meminta alamat IP baru dari DHCP server yang tadi sudah rilis. Nah, seperti ini. Lalu yang ke-10 ada IP
ip config garis miring display DNS. Ini untuk menampilkan cache DNS lokal yang berisi domain yang pernah dikunjungi dan IP-nya. Nah, seperti ini. Lalu yang ke-11 ada IP config DNS flash DNS. Ini fungsinya untuk menghapus cache DNS lokal untuk menghindari konflik atau error di alamat web. Nah, sudah sukses. Lalu yang ke-12 ada IP config garis miring register DNS. Ini untuk mendaftarkan ulang alamat IP dan hostname ke DNS server. Ini juga biasanya digunakan untuk domain controller atau server internal. Lalu yang ke-13 ada ping. Ping ini untuk mengirimkan paket ICMP ke alamat IP atau domain untuk mengecek konektivitas jaringan. Contohnya seperti ping google.com. Lalu yang ke-14 ada netstart. Netstart ini untuk menampilkan status koneksi jaringan aktif, port yang digunakan, dan alamat remote. Nah, seperti ini. Lalu yang ke-15 ada tracer. Tracer ini biasanya digunakan untuk melacak paket data dari komputer kamu ke host tujuan. Tujuannya untuk menunjukkan setiap hub atau router yang dilalui. Lalu yang ke-16 ada ping. Ping ini adalah gabungan antara ping dan tracer untuk menampilkan rute plus analisis koneksi tiap hub secara lebih detail. Lalu yang ke-17 ada NS lookup. NS lookup ini digunakan untuk mengecek informasi DNS, biasanya nama domain dan IP-nya, seperti NS lookup google.com. Nah, seperti ini. Lalu yang ke-18 ada net. Net ini biasanya untuk perintah port untuk mengatur pengaturan jaringan seperti IP, firewall, dan WiFi. Lalu yang ke-19 ada root. Root ini untuk melihat dan mengatur routing table, menentukan jalur pengiriman data dalam jaringan. Karena di sini saya tidak ada jaringan, jadi seperti ini. Lalu yang ke-20 ada net.
Net ini perintahnya serbaguna untuk manajemen jaringan, seperti net user untuk lihat akun pengguna, lalu net view untuk melihat komputer dalam jaringan, dan yang terakhir ada net share untuk mengatur berbagai folder atau perintah. Oke, mungkin segitu saja yang saya jelaskan di tugas 2 ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.